Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan dan juga kemauan, itu yang paling penting karena tidak semua orang di anggota kita ternyata bisa mengikuti kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama kakak ingin apresiasi dulu bagi yang sudah hadir, bagi yang sudah ikut membantu untuk persiapan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya untuk marilah kita sama-sama ya mengevaluasi keseluruhan karena kita organisasi. Jadi apa sebenarnya yang menjadi hambatan teman-teman kita, rekan-rekan kita, kenapa di online seperti ini itu kehadirannya kurang. Minggu kemarin tercatat 13 orang yang hadir, sekarang hanya 8 mungkin ya. Kakak tidak dihitung satu orang. Baik, SKU sudah punya, silahkan dibuka dulu nomor 16 ya. Dikasih tanggal di situ, tanggal pakai pensil dulu ya, kasih tanggal. Sekarang tanggal 25 Februari 2020. Oke. Kalau sudah, sebelum kita ke materi, kakak ingin menyampaikan sesuatu sedikit saja ya, mohon diperhatikan. Jadi adik-adik sekalian, di sini di Amba Praja atau di amalan kita perlu diingat dan perlu dipahami juga, kita adalah tim ya. Jadi yang namanya tim harus ada kontribusinya. Artinya kalau tidak secara langsung mendapatkan instruksi dari kakak ataupun dari teman-temannya ataupun dari dewannya, itu tolong ditanyakan gitu, apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Jadi kita di sini sama-sama berperan ya untuk organisasi kita itu ke depannya ya. Nanti belajar seperti itu untuk ke depannya. Baik, ini materi hari ini ya, tentang SKU nomor 16 tentang kewirausahaan. Bunyinya sangat singkat, padat, dan jelas, dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Ya, itu bunyinya, tapi indikatornya nanti ada, saya akan tampilkan di akhir slide ya. Nanti biar kita bahas dulu materinya secara umum saja, kemudian nanti ada indikator yang harus sama-sama kita garap untuk bisa lulus di poin ini khususnya. Ya, umumnya untuk menjadi seorang bantara. Baik, ini kakak buat materinya sedemikian rupa. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal manfaat tidak sekadar untuk pengisian SKU tapi juga untuk kedepannya ya. Oke. Saya ingin tanya dulu sesuatu sebelum kita ke materi ya. Apa yang kalian lihat di sini? Putih doang. Oke, ada yang lain? Ada titik. Putih. Ada titik abu titik. Ada lagi? Ada lagi? Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Yang belum menjawab nanti kakak tanya secara khusus di slide berikutnya. Baik. Ada dua pendapat yang kakak dengar tadi. Yang pertama adalah yang menyebutkan putih, kemudian titik. Ada yang menyebutkan titik, kemudian putih. Nah, yang menyebutkan putih, kemudian titik, kakak tidak tahu apakah titik memang kehalanganku layar dan sebagainya, atau memang sudah terlihat lebih dulu. Tapi perlu diketahui, kakak ucapkan selamat kepada yang menjawab putih terlebih dahulu, kemudian titik. Ya. Nah, itu penjelasannya kenapa? Karena kamu sebetulnya mampu melihat sesuatu yang lebih luas. Artinya sesuatu yang orientasi kamu penglihatannya kepada hal yang benar, bukan kepada kesalahan atau bukan kepada titik yang
mengganggu itu. Nah, bagi yang menjawab titik kemudian menjawab putih, nah, berarti kita di sini sama-sama belajar. Kita akan belajar caranya belajar gitu ya, supaya nanti ada perkembangan untuk pembelajarannya, kemudian yang didapatkannya. Yang melihat titik terlebih dahulu berarti kamu masih fokus kepada apa yang salah, ya, apa yang salah, kemudian apa yang menjadi hambatan mungkin, atau kepada hal yang menarik, itu positifnya. Ya, ya kita akan kaji di sini tentang kewirausahaan. Ternyata kewirausahaan itu tidak sesempit itu. Nah, Kakak juga udah menginstruksikan ya kemarin ya di grup. Mudah-mudahan disampaikan ke umum, khususnya ke anggota yang lain gitu, selain dewan atau kelas 10. Disuruh baca dulu tentang kewirausahaan ya. Mudah-mudahan sudah membaca. Ya, sehingga kita punya bekal. Jadi di sini kita bukan lain kakak ngawapan, tapi kita berdiskusi. Karena kakak juga ingin ilmu baru. Gitu ya. Baik, itu permainannya singkatnya. Kita langsung kepada pembelajaran pertama. Jadi adik-adik, cara belajar itu yang pertama seperti ini. Ya, cara belajar yang pertama itu cukup dengan mempertanyakan kenapa kita harus mempelajari ini. Ya, kenapa, apakah penting gitu kan? Seberapa penting dan sebagainya nanti akan muncul kemudian setelah pertanyaan kenapa ini terjawab. Nah, sekarang kamu tanya, kenapa ini dipelajari? Menurut kamu seperti apa? Tentang kewirausahaan ya. Oke, kakak tunjuk deh ya. Oke, Marcel, Marcel. Halo? Oke, Menurut siap kamu Kak. kenapa ini dipelajari? Menurut saya kewirausahaan dipelajari itu karena dengan berwirausaha kita bisa menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru yang bisa merubah hidup kita, terutama untuk merangkai masa depan supaya tidak terlalu bergantung pada orang lain. Misalnya orang lain mempunyai usaha, kemudian kita tidak. Nah, setidaknya kita harus merintis suatu usaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Gitu kan. Gus, itu jawabannya lengkap ya. Coba eh, Raffi simpulkan jawaban dari Marcel, Vi. Yang tadi Kak, Ya, yang tadi kata Marcel, itu menurut kamu apa secara singkatnya? Kenapa kita belajar wirausaha? karena dengan berwirausaha Hmm. Nah, dengan wirausaha, tadi kata Marcel yang akan tangkap ada dua konteks ya. Jadi konteks untuk menolong diri sendiri, kemudian menolong orang lain. Nah, gitu. Oke, Vi, siap, Vi? ini Kak, karena supaya tidak bergantung kepada orang lain. Betul. Terus? Dan bisa ini merubah nasib gitu Kak. Ya, bisa ya, betul. Jadi salah satu kuncinya. Oke, terima kasih Marcel dan Raffi. Kita lanjut ya. Jadi itu termasuk dalam alasan kenapa kita harus belajar kewirausahaan ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya setelah kita terjawab, nanti alasannya beda-beda ya. Nanti silahkan kamu masing-masing dari kamu silahkan cari alasan terkuat ya, karena nanti akan ditanya ketika diuji SKU, cari alasan terkuat kenapa saya mempelajari SKU. Kenapa saya mempelajari kewirausahaan. Kemudian simpulkan apakah penting atau tidak gitu ya. Itu terlihat dari alasannya nanti tergantung alasan-alasan pribadinya. Gitu ya. Kenapa penting atau tidak diukur dari itu? Karena nanti keseriusannya tergantung juga pada alasan itu. Ya. Karena satu-satunya hal yang bisa membuat orang berubah ya, dari diam ke bergerak, kemudian dari tidak mau menjadi mau, itu satu-satunya ada yang paling kuat itu adalah motivasi ya, atau motifnya apa ya. Nah, itu kulit terdalam dari manusia yang sulit digali. Makanya hati manusia tidak ada yang tahu. Nah, itu dari situ gitu ya ungkapannya. Oke, lanjut ya.
Baru setelah itu kita akan maju kepada kata apa dan bagaimana. Ada slide barunya? Ada, Kak. Ya, oke. Oke, siap. Nah, maka dari itu, kenapa kita penting belajar kewirausahaan? Tadi katanya banyak ya, bisa merubah nasib. Betul. Nanti ketika kita punya jiwa kewirausahaan, kita bisa merubah nasib gitu kan. Kemudian ada juga nanti selain merubah nasib, bermanfaat bagi orang lain. Itu cita-cita yang mulia. Kemudian juga nanti banyak lagi alasan-alasan yang kenapa kita harus belajar seperti ini, seperti itu di kewirausahaan. Untuk itu kita harus tahu dulu kewirausahaan itu apa. Nah, kakak pengen tahu apa yang kalian dapat dari membaca sebelumnya ya tentang kewirausahaan. Siapa yang mau jawab? Rifa ada? Halo, Rifa ada? Jawab dulu deh. Arifa ada tidak? Atau Silvi ada? Ada. Oke, Vi, apa kewirausahaan itu, Vi? Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil resiko. Udah Ya. sih itu. Itu dari mana, Vi? Dapatnya, Vi? Google. Google. Nah, oke ya. Nanti bandingkan dengan yang kakak dapatkan. Ya, itu betul. Jadi sebetulnya tidak ada definisi yang secara khusus. Hanya kakak di sini ingin memaparkan bahwa apa yang kakak temukan ya kita samakan apa sebetulnya kata kuncinya dari kewirausahaan ya. Kalau kakak di sini lebih suka definisi dari Adam Smith. Yang pertama secara umumnya kakak punya dua definisi. Pertama dari Adam Smith. Kata beliau itu katanya kewirausahaan itu adalah studi. Jadi beliau memandang kewirausahaan itu adalah proses belajar ya atau pelajaran atau studi jenjang dan sebagainya. Tentang apa? Tentang tindakan manusia. Tujuannya apa? Yang mengarah pada perubahan. Dalam apa? Dalam pembagian kerja. Jadi kata Adam Smith, katanya kewirausahaan itu adalah tindakan manusia. Ya, bukan semata-mata tentang bisnis berarti ya. Kewirausahaan itu. Beda nanti babnya memang beda. Kewirausahaan dan bisnis ada beda lagi. Walaupun yang dimaksud dalam SKU nomor 16 ini adalah kewirausahaan yang konteksnya bisnis gitu ya. Oke. Ini kakak jelaskan secara umum dulu kewirausahaan itu apa. Kemudian kakak lebih selain Adam Smith, kita juga punya definisi dari Indonesia, dari Ahmad Sanusi. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah nilai, ya, nilai yang terwujud melalui tindakan untuk dijadikan apa? Sumber daya, kiat, siasat, tenaga penggerak, tujuan, goals, proses, dan hasil bisnis. Nah, ini mulai merucut kepada bisnis. Ya. Nah, tapi yang penting adalah kata kunci dari dua definisi ini. Kalau kata Adam Smith adalah tindakan manusia, kemudian kalau Ahmad Sanusi itu lebih kepada memandangnya nilai, kemudian ada juga di situ tindakan. Artinya dari kedua definisi ini ternyata ada kata kunci yang sama, yaitu tindakan manusia, ya, untuk mengarah kepada suatu perubahan. Kalau di sini Ahmad Sanusi mendefinisikannya untuk dijadikan sumber daya agar berhasil, ya, agar berhasil bisnis. Nanti bukan cuman sibuk berwirausaha, jual ini jual itu, tapi bisa juga menghasilkan sesuatu. Itu yang disebut produktif, nanti beda lagi ya. Nah, itu tujuan yang definisi yang kakak suka gitu ya, dari Ahmad Sanusi dan Adam Smith. Yang paling kakak suka karena lengkap di situ tergambar sifat apa yang harus dimiliki seorang wirausaha itu dari Ahmad Sanusi. Kemudian apa saja yang harus dilakukan itu tergambar dari definisinya Ahmad Sanusi, gitu ya. Makanya kakak suka definisi itu. Nah, artinya kalau kita belajar kewirausahaan, artinya kita belajar tentang cara bagaimana memimpin, tentang bagaimana cara bertindak, ya, tentang cara berubah, tentang cara berhasil, dan tentang cara bertahan, bahkan menyerang gitu, dalam artian berkembang gitu, menyerang itu ya. Nah, begitu. Jadi dengan belajar kewirausahaan itu ya manfaat yang kita dapat. Kalau serius belajarnya, ya kalau digali ilmunya, ya,
itu kita akan dapatkan setidaknya 5 poin ini. Memimpin, bertindak, berubah, berhasil, bertahan, menyerang. Ya, karena cara untuk berhasil itu harus pakai strategi gitu ya, makanya dipelajari. Kenapa cara gagal tidak ada strateginya? Ada gagal mah memang tidak harus dipelajari karena tidak ada orang yang ingin gagal gitu ya. Tapi cara berhasil itu tidak semua orang bisa dapat karena itu perlu perjuangan, perlu tindakan, ya, perlu target dan sebagainya. Jadi begitu. Ya, belajar kewirausahaan berarti belajar setidaknya 5 hal ini nanti yang akan kita dapatkan. Nah, 5 hal inilah yang biasa disebut dengan nilai. Ini yang dimaksud dengan Ahmad Sanusi ya. Oleh Bapak Ahmad Sanusi kan kewirausahaan itu adalah nilai yang terwujud melalui tindakan. Nilai itu adalah sesuatu atau harga. Yang namanya harga berarti tidak mudah, tidak semerta-merta bisa didapatkan, ya. Kemudian menjadi suatu patokan kita itu dihargai atau tidaknya, ya. Kemudian pokoknya kalau kita punya value, punya nilai diri yang kuat, ya, tentang sifat-sifat kewirausahaan nanti slide-slide berikutnya, maka di masyarakat, di keluarga, di sekolah, dimanapun itu, maka kita akan menjadi seseorang yang diperhitungkan. Ya, jadi belajar kewirausahaan simpelnya belajar tentang bagaimana mengembangkan, memupuk nilai diri, ya, atau harga diri supaya kita yang dicari bukan kita yang mencari, ya. Nanti akan lebih mudah. Jadi tadi nyambung kata Marcel untuk memudahkan hidup, betul. Untuk terapi tadi untuk merubah nasib, betul. Ya, gitu. Nah, selanjutnya begini. Karena di situ kata Ahmad Sanusi melalui tindakan untuk dijadikan kiat dan siasat, kemudian ada tujuan serta prosesnya yang berorientasi pada hasil, maka inilah yang cocok dengan teori SWOT. Pernah dengar teori ini belum? Atau pernah baca tidak pas baca kemarin? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti kalau anak IPS biasanya disinggung-singgung sedikit tentang ini materi SWOT. Ini cara untuk memperhitungkan kekuatan, kelemahan, ya, juga peluang dan ancaman bisnis kita. Jadi nanti kakak akan ajarkan sedikit tentang cara membuat bisnis. Pertamanya kayak gimana? Kan sok bingung ya? Sok bingung, bisnis tahun jadinya ya. Nanti ada caranya, tenang saja. Ya. Nah, jadi ini kalau definisi ini kita gali, ya, kita amati dengan seksama. Ternyata nyambung juga dengan yang tadi. Kemudian nyambung juga dengan nilai diri. Kemudian nyambung juga dengan analisis SWOT atau strength-nya kekuatan, S-nya ya, W-nya weakness itu kelemahan, kemudian O-nya opportunities itu kesempatan atau peluang, kemudian threat atau ancaman. Nah, jadi kurang lebih kakak buatkan ke dalam ini nih. Kakak buatkan ke dalam 4 kuadran ya. 4 kuadran. Ada kuadran katanya kekuatan, ada kelemahan, ya, ada berbagai ancaman, kemudian ada juga peluangnya. Nah, ketika peluang bertemu dengan kelemahan, maka di sini yang diperlukan adalah apa? Strategi turnaround. Turnaround itu apa? Perubahan, perombakan, manajemen kah, cara pemasaran kah, orang-orang kah harus diganti gitu ya. Itu yang disebut turnaround. Turnaround itu kayak gitu. Jadi ketika kita bisa melihat peluang, kemudian kita juga sadar akan kelemahan internal kita dalam berbisnis, maka yang muncul adalah strategi turnaround. Apa yang harus dirubah? Apa yang harus dikembangkan? Apa yang harus ditambah? Apa yang harus dikurangi? Begitu. Jadi akan lebih mudah ya kalau kita paham analisis SWOT. Kemudian ketika peluang bertemu dengan kekuatan, maka di sini muncul strateginya adalah strategi agresif. Bagaimana cara kita menyerang, dalam artian menyerang pasar, supaya kita bebeakan, di situ penjualannya habis, ya. Maka yang diperlukan adalah kekuatan analisis peluang dan analisis kekuatan diri sendiri dalam berbisnis. Dari modal, ya, dari kemampuan, dari pegawainya, dari orang-orang yang terlibat, dari distributor, dari supplier dan sebagainya. Maka di situ akan ketemu dengan strategi agresifnya. Oke, paham ya sampai situ ya? Kecepatan nggak jelasinnya? Halo?
Halo, Iya, pada tidur. Kecepatan nggak menjelasinya? Lihat, kalau kecepatan Enggak, Kak. bilang ya. Mana kita lanjut? Baik, itu yang bertemu. Ketika sekarang kelemahan ini, sorry ini agak kurang hapus selanya. Kelemahan ini, interior. Oke. Nah, sekarang ketika kelemahan ya kemudian bertemu dengan ancaman, maka strategi yang harus dimunculkan atau strategi yang harus dijalankan adalah defensif. Ya, artinya kita harus bertahan. Bagaimana caranya bertahan? Lebih ke situ tujuannya. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita paham kekuatan dan ancamannya apa? Maka di sini adalah strateginya diversifikasi. Ada yang tahu nggak diversifikasi itu apa? Different gini. Different itu apa? Beda ya. Maka yang diperlukan ketika ada ancaman, kita sudah sadar kekuatan. Maka yang diperlukan adalah perbedaan. Makanya ketika kita bisnis minuman, kemudian ada ancamannya bisa berupa pesaing ya. Pesaing itu sama dagang minuman, maka di situ yang muncul strateginya bagaimana kita membuat produk kita berbeda di mata konsumen, tapi tetap memenuhi kebutuhan konsumen itu. Ya, itu sekilas tentang materi analisis SWOT yang berhubungan dengan kewirausahaan. Ya, masih turunan dari definisi Ahmad Sanusi ini. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan sebetulnya kalau kita belajar dengan teliti dan seksama. Oke, selanjutnya ya. Ini sifat wirausahawan. Sebetulnya materi kakak sebetulnya cuma 2 tentang wirausaha. Pertama definisi, kedua adalah sifat wirausahawan. Jadi cuma itu, tapi memang kita bahas lebih dalam sedikit supaya kamu paham dari mana awalnya, kemana muaranya, kemudian apa yang terjadi ketika kita mengikuti jalurnya dengan baik. Ini sifat wirausahawan. Pertama, ini ada percaya diri, kemudian originalitas, berorientasi pada manusia, kemudian fokus pada hasil. Ini masih nyambung dengan definisi Ahmad Sanusi yang tadi. Karena untuk mengeksekusi kiat, kemudian mengeksekusi siasat, kemudian menjadi penggerak, kemudian mencapai tujuan, kita perlu rasa percaya diri. Percaya diri yang dimaksud adalah optimis, selalu yakin bahwa selalu ada peluang, selalu ada kesempatan, bahkan di balik sebuah keterbatasan. Ya, itu yang masuk kepercayaan diri. Kemudian percaya diri yang kedua yang dimaksud adalah mandiri. Mandiri ini adalah bisa mandiri secara finansial, mandiri secara pengetahuan, mandiri secara perencanaan dan sebagainya. Jadi tidak terlalu banyak melibatkan orang-orang luar. Bisa juga menjadi kemandirian yang supaya kita tidak banyak tangan gini ya, tidak banyak tangan satu, tangan dua, sehingga keuntungannya lebih besar. Itu salah satunya ya. Jadi kalau kita bisa segala hal di bidang bisnis itu dilakukan oleh sendiri, artinya perusahaan sendiri, maka lebih banyak laba yang akan kita dapatkan. Kemudian percaya diri ketika memimpin. Kita tahu ya, kepemimpinan itu adalah sifat. Kemudian pemimpin itu orangnya, gitu ya. Dan apa yang dipimpin itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan dipelihara. Nah, kedua ada originalitas. Originalitas yang dimaksud ini ada 4 poinnya. Jadi seorang dinyatakan bisa punya sifat originalitas ketika dia punya jiwa kreatif. Ya, kreatif itu mengembangkan sesuatu. Ini kata kuncinya ya, biar gampang ya. Kreatif itu mengembangkan kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada cara orang Amerika ingin mobil, ya, kemudian orang Jepang ingin mobil, tapi kenapa Jepang lebih payu di Indonesia mobilnya dibandingkan mobil Amerika, betul kan? Karena apa? Karena di Jepang orang-orangnya yang itu kreatif, mengembangkan walaupun sudah ada barangnya. Dari sinilah akan muncul nanti sebuah perbedaan atau keunikan, ya. Nah, kemudian ini yang kedua inovatif. Inovatif itu kata kuncinya menciptakan. Jadi kalau menciptakan mah sesuatu yang belum ada jadi ada gitu ya. Makanya kalau makanan ada resep-resep baru itu berarti inovatif, ya, beda dengan kreatif.
Kemudian ada inisiatif nih, inisiatifnya memulai, ya, memulai segala sesuatu. Banyak misalnya yang membahas tentang investasi, caranya investasi dan sebagainya. Banyak yang membahas, tapi apakah ada yang situ yang berinisiatif untuk memulai? Nah, misalnya di sini kita semua belajar tentang kewirausahaan. Punya sisi kreatif, inovatifnya sudah bisa, mungkinnya sudah punya bisnis masing-masing. Nah, apakah memulai ini akan semuanya atau tidak? Nah, jadi tetap harus ada sifat inisiatifnya. Kemudian proaktif, proaktif ini mengambil bagian, mengambil tugas, mengambil kewenangan atau mempertanyakan job desk-nya apa gitu ya. Makanya kalau wirausahaan itu selalu punya originalitas tuh dalam 4 hal ini, insya Allah nanti bisnisnya akan bertahan. Ya, bisnis baik bisnis secara barang maupun jasa. Nah, ini yang ketiga nih, berorientasi pada manusia. Ini penting karena sebagaimanapun kita berhubungan dengan orang. Yang namanya orang itu punya perasaan, punya emosi, punya pola pikir sendiri, ya, dan punya keterbatasan. Jadi yang namanya berorientasi manusia, tetap kita harus bisa menjaga hubungan antara pekerja baik dari level manajemen yang atas sampai ke manajemen lini atau manajemen yang paling bawah. Ya, kemudian kita juga harus bisa membangun komitmen. Contohnya di eskul kita juga harus bisa membangun komitmen nih, PR buat yang sedang menjabat sekarang. Ya, bagaimana caranya membangun komitmen anggota supaya ongkoh siap mengikuti ekstrakurikuler dengan metode seperti ini, tapi tidak hadir dan sebagainya. Itu perlu dibangun komitmen, ya, bukan untuk disalahkan tapi untuk dievaluasi. Ya, kemudian harus responsif ketika ada yang bertanya, ya, ketika ada yang memberikan informasi, itu selalu ditanggapi minimal seminimal-minimalnya dengan ucapan terima kasih, ya, atau dengan dijawab oleh kita sendiri gitu ya, sepanjang pengetahuan kita. Oke. Kemudian sifat yang terakhir itu fokus pada hasil. Tetapnya kita kan memulai sesuatu, apalagi berwirausaha, ya, berwirausaha tetap harus ada hasilnya, bukan sibuknya saja. Ya. Ini nanti konsepnya kerja cerdas dengan kerja keras. Ya. Ini kalau fokus pada hasil itu nanti gabungan dari keduanya. Kita tetap perlu kerja keras, kan, karena kalau tidak punya sifat kerja keras, ide seberlian apapun ya tetap nggak akan maju, gitu ya. Nah, fokus pada hasil di sini kuantitas dan kualitas. Kedua hal ini dipadu-padankan walaupun memang jarang perusahaan yang bisa seperti itu. Ada yang ngajual teh lebih kepada jumlahnya, lebih kepada makanan maluk seblak teh lebih kepada lobana ayeuna mah teuing gitu ya. Tapi ada juga tukang seblak anu ngajual teh mutamakan rasa walaupun porsinya dikit gitu. Nah, itu kan ada kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, yang baik adalah bisnis yang bisa kuantitasnya memenuhi kebutuhan, kemudian kualitasnya terjamin. Itu ya. Baik. Masih tentang nilai dan harga. Sebentar ya, ini Kakak izin ke toilet dulu ya, sebentar ya. Ya, Silakan Kak. dibaca dulu. Oke. Bentarnya Kak Wesela itu. Ya, kita lanjut ya. Ini masih sifat kewirausahaan. Jadi yang mau Kakak sampaikan pesannya adalah begini. Ketika kita sudah tahu apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, ya, oleh seorang pejuang, bukan seorang pebisnis saja sebetulnya. Wirausahawan itu orang pejuang, berjuang memperjuangkan sesuatu lah intinya lah, itu disebut wirausahawan sebetulnya. Maka harus punya
sifat-sifat yang ditampilkan seperti ini. Untuk apa? Bukan untuk mendapatkan reputasi. Ya. Ini garis bawahi, bukan untuk mendapatkan reputasi, melainkan untuk mengetahui kita yang sebenarnya. Ya. Karena yang kita butuhkan, yang dunia butuhkan adalah apa yang baik dari kita, apa yang sebenarnya kita niatkan, apa yang sebenarnya kita lakukan, yang sudah real dilakukan gitu ya. Bukan hanya reputasi, nama baik dan sebagainya tanpa dibarengi dengan value tadi, nilai diri tadi. Oke, paham ya? Jadi belajar wirausahaan itu belajar tentang meningkatkan nilai diri ya atau harga diri melalui sifat-sifat wirausahawan, bukan untuk mendapatkan reputasi, melainkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena reputasi adalah apa yang orang lain lihat tentang kita. Belum tentu benar. Sedangkan sifat adalah kita yang sebenarnya, sudah pasti benar. Ya. Soalnya sifat kita yang tahu, dan itu kebenarannya. Walaupun reputasi kita baik, tapi sifat kita belum baik, maka yang sebenarnya bukan reputasinya, tapi sifatnya. Maka yang harus diperbaiki bukan reputasinya, tapi sifatnya. Ya? Oke. Kita lanjut. Baik, nah itu materinya sebetulnya segitu. Nah, sekarang kita nanti akan masuk ke bagaimana cara pengisian SKU-nya. Jadi kakak sebetulnya sederhana saja, ya sederhana saja di SKU umum mah. Maksudnya di pangkalan lain mungkin sederhana saja, hanya bisa menjelaskan apa itu kewirausahaan dan sebagainya. Tapi karena kakak ingin kalian bisa sampai kepada membuat, gitu ya, bukan sekadar untuk pengisian bantara saja, tapi bising kenarik memutuskan untuk berbisnis, maka inilah yang salah satu bekalnya mudah-mudahan di sini bisa jadi bekal gitu ya buat kalian. Nah, nanti di SKU ada yang disebut dengan micro screening gitu ya yang harus dibuat. Ini sebetulnya gampang, jangan lihat tabel-tabel dulu, jangan sebujon dulu. Ini gampang. Nih, ini kita sudah cantumkan tutorialnya. Jadi caranya, tahap-tahapnya nanti silakan diisi. Sekarang dijelaskan secara singkat saja. Jadi micro screening itu salah satu teknik yang dipakai ketika kita bingung mau bisnis apa. Gitu. Ketika kita bingung mau bisnis apa. Jadi caranya begini. Yang pertama di kertas kosong, kalau bingung nanti tetap harus ada ya, di makalah. Jadi di makalah poin 16 itu isinya tentang materi, definisi dan sifat kewirausahaan saja materinya. Kemudian selanjutnya harus ada catatan micro screening ini. Jadi harus dituliskan dulu sebanyak 50 ide bisnis, barang atau jasa yang terpikirkan tanpa memperhitungkan modal dan keuntungan yang ingin didapatkan. Ya, ini kita berpikir random. Ya, bisnis tahunnya sebutan gitu, nukat tingali, nu pernah karalajoan gitu ya, itu disebutan tanpa memperhitungkan apapun. Tapi harus dapat 50. Ya. Kakak pikir akan mudah seperti itu. Soalnya tinggal sebutan mie ayam, pecel lele, sebutan naon gitu ya, sepatu, laundry, sampai banyak tukang kerupuk. Dari yang random sampai ke yang level besar itu boleh. Karena ini cuma menyebutkan saja ide bisnis yang terpikirkan. Makanya latihan mengeluarkan isi pikiran itu di sini contohnya. Ya, wirausahaan itu kan harus inovatif dan kreatif. Nah, sekarang mah tinggal pertama nanti langkahnya micro screening itu bikin 50 ide bisnis, bukan bikin, cuma menuliskan sebanyak 50 ide bisnis yang pernah dilihat, yang pernah didengar, ya dan sebagainya, tanpa memperhitungkan yang lain-lainnya. Baru kemudian tahap kedua, ya dari ide-ide tersebut nanti yang 50 ide itu dipilih 10 ide bisnis yang menurut perasaan kamu memungkinkan dilakukan. Apa yang harus diperhitungkan? Yang pertama ada aspek modal, nanti bahan baku, Kak modalnya tak apa sebagaimana, nah kira-kira, karena ini kan hanya mengira-kira, screening itu hanya mengira-ngira saja, makanya ini latihan, ya makanya kakak tidak membuat indikator kalian harus buat bisnis jadi, tapi membuat perencanaan bisnis saja, latihan perencanaan bisnis saja gitu, membuat perencanaan bisnis saja. Kita bakal panjang waktunya kalau sampai kepada bikin bisnis begitu ya, waktunya akan cukup. Nah, itu ya 10 ide bisnis, memperhitungkan aspek modal, kemudian bahan baku, jalan mana ayawe, jalan mana yang bisa membantu kita, entah itu relasi, entah itu
supplierna gitu kan, eta mentorna aya weuh gitu dan sebagainya kalau kita butuh. Kemudian peminatnya dalam artian ada nggak yang butuh produk kita teh, ada nggak yang bakal beli gitu ya. Kemudian saingnya ada nggak gitu. Nah, dibuat ke dalam tabel seperti ini ya. Dibuat ke dalam tabel seperti ini. Tabel ini ada 10 bisnis. Ini contoh kakak bisnis sepatu ya, bisnis sepatu. Nanti kalau lebih spesifik lagi, bisnis laundry sepatu atau bisnis bikin sepatu gitu ya. Di sini misalnya kopi, di sini misalnya warkop, di sini misalnya bisnis jualan buku, di sini jualan pulsa, di sini dan fotokopi dan sebagainya. Nanti tuliskan yang dari 50 ini 10 yang memungkinkan ya berdasarkan ini. Kemudian nanti ya dari aspek modal kira-kira saja. Berilah skor 1 sampai 5. Semakin kuat aspeknya, semakin tinggi skornya. Jadi misalnya teh untuk bisnis sepatu nih modal teh ditinggali dengan ukur kuat misalnya teh untuk memulai gitu ya. Tapi entah sudah berjalan mah apakah nanti akan bisa berkembang dengan baik atau tidak. Maka dikasih nilai misalnya masih ragu-ragu, kasih nilai aja 3. Ini kan nggak usah banyak analisis ya sebetulnya. Jadi tinggal di pikiran, tinggal di rasa-rasa, modalnya ya Allah gitu kan. Nilai sendiri. Jadi nanti belajar menilai kekuatan, kelemahan sendiri. Kemudian dari segi bahan baku apakah mudah didapatkan atau tidak? Semakin mudah ya, semakin mudah, semakin banyak tersedia, itu berarti nilainya 5 paling tinggi ya. Nah, kemudian dari sumber daya manusianya, apakah kita sendiri bisa membuat itu? Apakah perlu bantuan? Nah, kalau perlu bantuan, perlu beberapa tangan, misalnya tangan anu ngecat masa, anu ngajahit masa dan sebagainya, maka apakah kekuatannya besar atau tidak? Gitu, ya. Nah, misalnya kakak punya nilai ini 2 nih, tidak terlalu banyak yang terlibat di luar misalnya. Atau masih belum tahu nih siapa aja yang harus terlibat. Ya. Kemudian peminatnya ada tidak? Kita tahu ya industri sepatu ini peminatnya banyak. Makanya kakak kasih nilai misalnya kalau kakak bisnis industri sepatu ini wah sigana bakal air beli soalnya anak muda rata-rata ganti sepatunya sering gitu ya. Ganti sepatunya sering, apalagi anak SD setiap tahun ganti misalnya seperti itu perhitungannya gitu. Kemudian pesaingnya ada nggak? Oh banyak. Tapi berdasarkan kepada misalnya kekuatan optimisme kita, maka kita nilai misalnya tengah-tengah saja lah. Bisa lah ke handle pesaing, maka kakak kasih nilai 3. Paham sampai sini caranya? Paham sampai sini caranya? Paham, Kak. Paham, oke. Paham Kak. Oke. Ya, nanti boleh ditanyain aja ya kalau nggak paham. Ya, itu nanti 10 bisnis itu ditulis 10 seperti ini kan semuanya. Ya, kemudian jumlahkan. Yang kedua, jumlahkan skor dari setiap ide bisnis itu, kemudian diurutkan. Misal, ini 3 tambah 5, 8. Tambah 2, 10. Tambah 5, 15. Tambah 3, berapa tambah 3? 8? 18. Ini skornya 18 misalnya. Kayak deh misalnya di videonya ini bisnis ember misalnya, bisnis ember nilainya misalnya 5, ya modalnya gede, bahan bakuna loba lah, plastik mah. Nu ngerjakeunna nu bari sanyian emberna ayalah pengrajinna gitu nya. Peminatnya ibu-ibu loba lah gitu. Kemudian saingan lagi loba gitu. Nah, dijumlahkan misalnya ya. 5 kilo. Oh sorry, bukan begini. Ini kalau untuk masalah pesaing, ini kekuatan kita untuk menghadapinya ya. Jadi tetap ini kekuatan. Misalnya kita bisa menghadapi pesaing lah, optimisnya gede lah. Berarti kasih nilai 5. Maka jumlahnya ini 23. Nah, ini kan lebih besar ya. Maka nanti ini yang ranking 1 nih. Ini ranking 1, ini ranking 2 misalnya. Yang lainnya di bawah itu. Itu diurutkan. Setelah diurutkan, nah, baru nanti yang ranking pertama kita akan buat ke dalam langkah selanjutnya. Ya, langkah selanjutnya apa? Ide bisnis dengan skor terbesar diperhitungkan lebih lanjut menggunakan analisis SWOT yang tadi. Bagaimana caranya? Tenang, ada caranya. Ini contohnya begini. Misal, ya,
kakak itu kan bisnisnya sepatu, tadi teh yang ranking 1 teh misalnya ya. Ini sepatu ranking 1 teh. Kemudian kekuatannya apa? Oh, kakak bisa ngejual pakai platform. Karena kakak target pasarna, target marketnya adalah anak muda yang rata-rata pengguna media sosial. Misalnya. Berarti manehna tegak tek. Maka kakak buat nih, sigat tukang dagang di dangger, yang jongko, tapi kakak buat platform, kakak masukkan ke Shopee misalnya teh, ke ke Lazada, atau kakak punya bikin website sendiri misalnya teh, yang sesuai dengan target market. Gitu. Kekuatan kakak di situ misalnya bisa jadi kekuatan. Kemudian kakak misalnya punya keunikan hanya menjual limited edition misalnya, ya. Jadi sepatu-sepatu anu cuman diciptakan diproduksi itu sedikit misalnya, begitu ya strateginya bisa itu. Nih kita lari lagi ke kelemahan misalnya. Kelemahan kita misalnya nih, penggemar sepatu kita karena kita jualnya mau mahal ya, mau gede untuknya, ini peminatnya kecil. Resikonya seperti itu kelemahannya. Kemudian otomatis lamun bahan yang kualitas premium modalnya kudu besar ya, dan sebagainya. Kekurangan tenaga kerja misalnya ya, dan sebagainya. Ini peluangnya apa? Peluangnya belum banyak pesaing misalnya. Kemudian anak muda penggemar sneakers cukup banyak misalnya gitu ya. Penggemarnya kan tadi cukup banyak dan sebagainya. Sampai kepada ancaman. Ancamannya misalnya A, B, C dan sebagainya. Ini mah yang versi seriusnya gitu ya. Yang versi yang versi betul-betul akan dilaksanakan bisnisnya. Nah, akan minta sederhana saja nanti, misalnya bisnis kiripik singkong, misalnya kekuatannya boga kebun sampe misalnya gitu ya, punya kebun sampe berarti bahan baku dari sendiri gitu, misalnya begitu. Punya kebun singkong, misalnya. Kedua, masalah resep bisa ditanyakan ke nenek atau punya resep lah dari keluarga, kekuatannya. Ini kelemahannya ada lagi, musimnya tidak memungkinkan untuk bahan baku bisa dipanen setiap periode misalnya. Itu ya, itu kelemahannya. Terus peluangnya banyak peminat keripik singkong misalnya begitu. Kemudian ancamannya banyak bisnis atau ada bisnis singkong yang sudah besar gitu, kayak Maiki dan sebagainya. Itu bisa jadi ancaman. Nah, begitu saja yang kami minta nanti di SKU, begitu saja. Ya. Ini definisinya tidak usah Kakak jelaskan lebih lanjut, kan nanti dibaca saja. Kekuatan itu apa, weakness itu apa, kelemahan, peluang, dan ancaman itu apa. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Kak. Baru kemudian tetap pada bisnis tadi kene ya. Bisnis tadi kene baru dibuatkan bisnis model kanvas. Ini akan lebih terlihat lagi kemungkinannya bisa dilakukan atau tidaknya. Misalnya kakak tadi kan memikro screening sepatu paling gede bisnis sepatu. Terus tadi di analisis SWOT-kan, oh itu kelemahan kekurangan orang hafal ya, kelemahan naon, kekuatan naon, peluang sampai ancamannya sudah tahu. Nah, baru kita masukkan kepada bisnis model kanvas. Nah, jadi bisnis model kanvas ini bisnis yang bisa menggambarkan apakah bisnis yang akan kita jalani layak atau tidak. Ini lebih bisa meyakinkan kita lagi nih, ya. Nah, caranya ada 9 poin di sini yang harus diperhatikan. Yang pertama, target pasar, ada tidak konsumen yang mau belinya, gitu ya, ada tidak penggemarnya. Artinya kita bikin produk teh ada yang butuh tidak dengan produk ini teh. Misalnya usum hujan, jangan es krim, bisnisnya misalnya teh, apakah relate atau tidak, gitu kan? Itu yang dipikirkan di target pasar. Misalnya kan kakak sepatu ya, target pasarnya teh, konsumennya teh anak muda. Ada nih, bakal ada yang beli karena anak muda penggemar sepatu berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Misalnya. Taya berarti nomornya ya, gitu kan. Kemudian yang kedua, ada solusi ini. Solusi itu jadi apa yang kita tawarkan, apa perbedaan kita dengan bisnis yang serupa. Kan tukang sepatu loba, tapi perbedaan sepatu kakak teh naon. Gitu ya. Misalnya kakak punya optimisme, desainnya bagus. Kemudian harganya nanti akan lebih murah, kemudian akses untuk transaksinya mudah didapat, penyebarannya banyak, misalnya begitu.
Ya. Tilu tentang komunikasi dan distribusinya. Jadi apakah nanti teh kita berkomunikasi dengan pelanggan teh ada medianya atau tidak gitu kan. Nah, kemudian antara kita dengan distributor, antara kita dengan tukang jahit, antara kita dengan desainer kalau misalnya begitu. Ya nanti misalnya tadi keripik singkong bikin gampang lah, misalnya target pasarnya ada tidak, oh ada budak sekolah, bisa teman-teman kelas misalnya ada begitu yang suka. Terus yang kedua solusi yang kita tawarkan kalau batur mah aya rasa balado lada jeung original ya kita mah rasanya ditambahkan rasa yang lain gitu, misalnya rasa-rasa yang aneh lah yang baru-baru gitu ya. Itu solusi yang kita tawarkan jadi beda. Terus cara mesena gampang, mun tengah WA misalnya ya silakan saja datang ke rumah saya misalnya begitu, atau bisa juga di delivery dan sebagainya. Itu cara berkomunikasi dengan pelanggan. Nomor 3. Nomor 4 misalnya tipe relasi dengan konsumen. Kemudian nomor 5, nah ini metode pemasukannya gitu kan. Kira-kira kita teh untung teh dengan menjual berapa keripik, berapa bungkus keripik, nanti akan mempengaruhi kemasannya. Apakah kita teh kemasan teh lobana minatan leuleutih, apakah lobana nu mesen teh nu gede, nu kiloan dan sebagainya. Itu mempengaruhi kemasan dan sebagainya. Kita dapat dari situ misalnya. Kemudian nomor 6, asetnya apa aja, misal mesin, pemotong, sampai misalnya terus resepnya, terus misalnya teh aya deui barang-barang yang buat penggorengan dan sebagainya, yaitu aset namanya. Kemudian nomor 7, kegiatan utamanya apa? Nah, apakah hanya menjual keripik ataukah dengan ditambah kita yang buat sendiri, model dari bumbunya kita buat sendiri. Berarti nanti kegiatannya kan akan berbeda. Misalnya kegiatan yang pertama teh kita fokusnya membuat keripiknya. Kemudian bumbunya yang jadi sorangan, berarti kegiatan utama termasuk ke dalam membuat bumbu. Kita ngejual tuh atau yang mawaan ke imah. Oh kita juga menjual. Berarti kegiatan utama kita ditambah lagi menjual produk dan seterusnya. Gitu. Nomor 8, ada enggak nih partner bisnis kita, misalnya untuk boga kebon misalnya ya tuh nu bisa menyuplai singkong ke rumah kita biar kita bikin singkongnya dan jadi keripik. Nah kayak gitu ya, ini contohnya seperti ini. 9, ini kalau pengeluaran apa saja yang dibutuhkan. Oh berarti minyak goreng misalnya, terus beli bahan baku ya, itu pengeluarannya. Itu yang disebutkan nanti di bisnis model kanvas gitu ya. Nanti kalau belum paham tanyakan saja ya habis ini. Ini materinya beres. Materinya beres. Dan ini yang harus ditempuh gitu ya. Pertama, tentu saja mampu menjelaskan apa itu kewirausahaan dengan kreatif dan komunikatif ya. Dalam artian harus unik. Kalau kakak menjelaskan seperti tadi, maka kalian harus berbeda. Makanya sumbernya berbeda juga ya. Kemudian nanti pasti PowerPoint-nya berbeda juga gitu ya. Pokoknya harus ada bedanya ya. Walaupun memang hanya garis-garis besar saja. Yang penting apa yang tertuang di dalam PowerPoint, setiap aspeknya kalian kuasai. Itu saja dari kakak mah. Misalnya ada kalimat oke, nah cukup kalau sudah paham mah gitu ya. Itu misalnya slide-nya dan sebagainya. Kemudian harus unik juga desainnya, tampilannya gitu ya dan sebagainya. Kemudian apa yang harus dijelaskan tentang kewirausahaan itu meliputi definisi tentu saja, sifat-sifat kewirausahaannya itu kakak tadi diambilnya dari sumber yang lain ya. Nah, kalian dari sumber yang lain juga nanti diambilnya. Terus kakak minta satu di PowerPoint ada profil wirausahawan sukses di sekitar tempat tinggal. Di Jatinangor lah, atau misalnya mun eueuh di kampung namanya Jatinangor saha tempat atau toko mana atau ruko mana yang menurut kalian itu sukses bisnisnya. Ya. Itu saja nanti di PowerPoint, di poin pertama di PowerPoint. Kemudian nanti di makalah selain materi ini yang ditampilkan, kakak mau ada di makalah yang tadi teknik microscreening-nya, latihan itunya harus ada ya. Yang 50 ide bisnis, kemudian dijadikan 10, dipilih 10, kemudian dibikin tabel itu harus ada. Kemudian dari ranking 1 dari tabel itu terjadikan analisis SWOT-nya, kelemahannya apa. Kemudian yang terakhir dari analisis SWOT ini dikembangkan kembali menjadi BMC. Begitu.
dan 1, 2 ini disusun ke dalam makalah SKU. Kak, mau bisnis aja lah, nggak usah bikin perencanaan bisnis, silahkan. Berarti kita bikin kesepakatan, selain bisa menjelaskan secara teoritis, juga praktek bisnis. Bikin Kak punya penghasilan. Nah, mau seperti apa? Mau kakak titah dagang, titah bisnis, atau titah nyieun unggul di makalahnya. Silakan. Gitu ya. Itu materinya beres. Ini beres materi slide terakhir. Jadi silakan sekarang sesi ke sesi tanya jawab. Ya. Oke. Oh, enggak. Belum pahamnya yang sebelah mana? Ini materinya kakak kirim dulu. Kalau mau nanya, Mana? yang buat foto yang orang yang berusaha itu teh tokonya atau orangnya yang difoto? Bukan foto, profil. Profil Oh, wirausahawan. Jadi kalau misalnya orang ya berarti misalnya ya usahawan yang sukses, misalnya siapa ya kalau dekat-dekat, oh iya Sari Kedelai teh siapa, Pajar Kasihnya, tahu Pajar Kasih anu di dekat Cipuda ada tahu Sari Kedelai. Nah itu kan misalnya teh profil Pajar Kasih. Maksud dari profil teh ceritakan gitu, misalnya ceritakan tentang dia teh kayak gimana, yang meliputi sifatnya. Nanti di cerita itu teh ada sifat kewirausahaannya atau tidak. Oh ternyata ada, ya pasti ada, soalnya sudah sukses kewirausahaannya. Biar ada contohnya gitu, contoh suksesnya di makalah teh. Jadi nanti makalahnya unik daripada SKU makalah pangkalan lain, lebih 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 aplikatif gitu. Tuh, ada lagi? Jadi foto naongko, profil makan. Nah, tapi profilnya terserah mau data diri ya ada, tidak. Profil juga bisa ceritanya, cerita suksesnya bisa kayak gitu ya. Profil teh. Makanya kakak tidak biodata tapi profil. Ya begitu. Kak, kalau yang C, business model canvas, itu teh gimana? Soalnya tadi sinyalnya lup-lup. Oh, bisnis model kanvas. Oke, begini. Intinya begini nih. Ada 9 kriteria ya. Nanti boleh cari di internet, ini banyak di internet apa saja indikator bisnis model kanvas. Yang pertama teh kita harus bisa menggambarkan siapa target pasarnya, sahan rek melina yang pertama ya. Jadi di sini nanti siapa aja anak muda. Nah, ya. Kakak kan sepatu. Oh iya. Berarti kakak mah targetnya anak muda, penggemar sepatu berkualitas ya dan terjangkau. Misalnya anu tadi keripik singkong, misalnya tadi bisnisnya sahan rek melina misalnya teh, apakah teman sekelas, teman sebaya, atau target pasarna misalnya teh justru pedagang-pedagang di pasar. Jadi orang ngesian. Jadi titik 1, 2, 3, 4 dan sebagainya nanti begitu di poin-poin, tidak usah diceritakan di bisnis kanvas mah. Kemudian nomor 2 nih, apa keunikannya dari produk kita? Oh murah, oh halus, bahannya, oh bumbunya ngeunah dan sebagainya. Itu saja poin-poin. Paham? Paham? Halo? Paham ya? Saya tadi nanya teh. paham Kak. Paham ya? Oke, nah gitu Pi. Jadi poin ini saya ketik sebenarnya mah. Ketik nanti di kotak-kotak begini tidak usah digambar. Enggak. Tuh. Oke, ada lagi yang bertanya? Jadi setujunya, ada yang tidak setuju nggak? Maksudnya setuju, tidak setuju teh ya. Apa namanya? Kita itu bikinnya perencanaan bisnis, bukan kepada bisnis realnya gitu. Jadi kita belajar merencanakan bisnis buat SKU-nya, bukan kepada dagang.
Gitu ya? Paham ya? Oke. Kakak stop dulu